kehilangan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana jangankan berbaiat thariqahnya, jangankan sampai menjadi pengikutnya, sekedar lewat saja di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Pak Yai Marzuki Mustamar, luar biasa ya Syekh Abdul Qadir ya, luar biasa. Kalau kita itu lewat di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir, katanya Haji Marzuki Mustamar ini, beliau ini termasuk pendukung Haji Imaduddin sekarang ya. Katanya kalau kita lewat di depan madrasah Syekh Abdul Qadir, dosa kita diampuni oleh Allah. Wow, luar biasa ya. Seingat saya, setahu saya dari para ulama, dari para kiai, dari para ustadz, dari para habaib, kalau kita itu mau diampuni dosanya oleh Allah, kita ini disuruh memperbanyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dengan taubat nasuha. Ini ajaran para ulama terdahulu. Ini ajaran ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini ajaran dari para ulama, dari para kiai, dari para ustadz, dari para habaib. Kita itu kalau mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Baru insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah mendengar ceramah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Marzuki Mustamar ini, kok kayak enak ya? Kita cukup lewat aja wis ya, lewat. Gak usah masuk, lewat ya. Lewat di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita diampuni oleh Allah. Wow, mantap ya. Andaikan yang bercerita seperti ini habaib, andaikan yang ngomong seperti ini para habaib, kira-kira respon mereka itu bagaimana ya? Kira-kira. Oh, ini halu. Ini ajaran baru. Ini melebihi Rasulullah. Wong kita lewat di depan pintu Nabi, di depan rumah Kanjeng Nabi, para sahabat, tidak dijanjikan diampuni kok. Ini Syekh Abdul Qadir. Nah, paling mereka ngomong begitu teman-teman ya. Kita ini kalau banyak dosa kan seharusnya beristighfar. Nanti kalau cerita-cerita seperti ini dikeluarkan, oh saya khawatir kawan-kawan ya. Khawatir nanti ada yang namanya safari religi, pergi ke madrasahnya Syekh Abdul Qadir, kemudian lewat, wow, kita pulang sudah, kita sudah diampuni oleh Allah. Ya Allah, saya cuma membayangkan andaikan yang ngomong begini ini habaib, kira-kira bagaimana responnya ya? Respon dari para, ya itu sudah ya, gimana kira-kira? Tapi yang ngomong begini adalah Haji Marzuki Mustamar, ya rasanya diem, ayem, gak ada masalah kayaknya ya. Apa Syekh Abdul Qadir kalau seperti ini tidak melebihi Kanjeng Nabi? Tidak ada kok jaminan dari Nabi, orang yang lewat di depan rumahku, lewat aja di depan rumahku, maka diampuni oleh Allah. Nggak ada dawuh Nabi seperti itu. Nggak pernah menjamin Rasulullah SAW kepada umatnya. Lalu bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir? Sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Haji Marzuki Mustamar, yang katanya kalau lewat di depan madrasahnya saja, itu diampuni oleh Allah. Jangankan masuk, lewat ini. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ini Syekh Abdul Qadir katanya beliau. Kalau bagi kami pribadi sebagai santri Jamiah Nahdlatul Ulama, ya tetaplah kita gunakan dalil, kita menggunakan akal waras. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tidak tahu. Meskipun kita menangis di hadapan Allah, kita beristighfar, kita pun tidak tahu apakah Allah menerima taubat, apakah Allah mengampuni dosa kita. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu kawan-kawan.
Kok ini bisa ya dipastikan seolah-olah ya diampuni oleh Allah. Luar biasa, luar biasa. Oh iya, ini lagi ada video juga yang menarik untuk kita bahas. Silakan tonton sampai selesai. Berikut ini videonya. Kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena kita Wahyu Makotoromo turunin yang Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bunyai Nur Watu Congol bin Mbah Dalhar Watu Congol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watu Congol masih hidup. Yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis, secara intelektual, itu bilang Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku kuatir kalah. Lho kok gitu bunyi? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Sinten sing Bunyai Nur Watu Congol. Oh. Jadi itu sufi enggak bisa dijangkau lah itu. Jadi itu sufi enggak bisa dijangkau lah itu. Karena jadi nanti beliau nanti Pak Ganjar bisa konfirmasi. Iki dawuhe Mbah Nabi Khidir. Ya Allah, baru kali ini ya kami menyaksikan Nabi Khidir itu kok terjun langsung ke dunia politik kayaknya. Ya Allah, ada-ada aja ya orang-orang sekarang ini, ada-ada aja mereka ini ya. Subhanallah, Nabi Khidir sekarang gimana gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini hiburan teman-teman ya, hiburan. Dan andaikan yang ngomong seperti ini adalah para habaib, kira-kira respon mereka itu bagaimana ya? Kira-kira. Karena cuma kira-kira. Nah, ini yang ngomong bukan habaib, ya gimana itu ya. Intinya, kalau seumpama itu bukan habaib yang ngomong, kayaknya gimana itu ya. Tapi kalau habaib seumpama ini habaib yang ngomong, Nabi Khidir berkata begini, coblos Pak ini seumpama ya. Kira-kira gimana mereka itu? Kira-kira ya. Pokoknya, kok gimana ya? Luar biasa sekali. Ini lagi ada video, tetapi kayaknya sudah dihapus. Tapi tenang, masih ada kok, jejak digitalnya masih ada. Dan kebetulan yang mengupload salah satunya YouTuber Mas Heri Pras ya. Ini judulnya pertama, tapi ini video sudah hilang ya. Ini menangis teman-teman ya, menangis. Ya Allah, namanya siapa ini? Gus Ahong. Ini menangis teman-teman. Kedatangan Nabi Khidir, menangis. Ya Allah, saat ngaji ini ya, saat ngaji kitab. Ya Allah, judulnya itu menangis kedatangan Nabi Khidir. Gus Ahong ini menangis ya, detik-detik Gus Ahong ini. Andaikan yang ngomong atau yang ngasih judul seperti ini adalah para habaib, kira-kira bagaimanakah respon mereka? Bisa ditebak sendiri kawan-kawan ya. Oleh sebab itu, ayo normal ya. Kembali ke normal. Kalau memang mau normal, ya jangan pilih-pilih lah. Jangan mentang-mentang ini bukan habaib, atau jangan mentang-mentang ini satu bu ini. Jangan gitu. Ya apa iki? Berarti kan bukan mau menegakkan kebenaran kalau seperti itu. Halo, piye kabare? Halo bro, piye kabare? Ayo, akal sehat. Dan ini bonus video, salah satu video bonus untuk kalian semua. Monggo silahkan. Dan intinya semua video ini bukan dari habaib ya, tetapi justru dari titik-titik. Nah, selamat menyaksikan ini videonya. Al-Mubarak ini sering dikunjungi Nabiullah itu. Seumpamanya ilmu kasab itu boleh diceritakan, saya akan cerita. Di antara kamu itu ada malaikat, ada Nabiullah Khidir, kita ceritakan. Berhubung itu enggak boleh, makanya enggak. Kadang-kadang Nabiullah Khidir itu berupa orang yang mendo-mendo, menjilma seperti teman kamu.
seperti itu. Pondok ini itu maju pesat setelah saya ketamunan orang tua. Pakai caping, pakai tongkat, nunduk-nunduk. Waktu itu saya ngaji di musola. Itu setelah saya ngajar santri 19 tahun. Ya, bilang kalau pengen kemudian ngaji saya berhentikan dan saya ajak ke beliau ke rumah saya. Di antara percakapan beliau bilang gini, Ustaz, ini pondok harus bayar. Kalau pondok ini enggak bayar, tidak akan maju. Dalam hati saya mengatakan bagaimana? Wong digratisi aja enggak maju, apalagi kon bayar. Dulu pondok ini gratis 19 tahun. Saya ngajar santri selama 19 tahun itu enggak ada pungutan biaya persen. Tapi beliau disuruh bayar. Bahkan beliau bilang, 1 bulan disuruh 1 juta. Mubarak maju puasat kalau bayarnya sudah 1 juta. Kalau belum bayar 1 juta, belum maju. Kalau sudah 1 juta bayarnya maju besar. Jangankan 1 juta. Wong bayar 100.000 dulu. Setelah itu beliau itu kebetulan di waktu itu saya nggak punya uang sama sekali. Dan beliau minta uang sama saya 7 juta. Saya nggak punya uang sama sekali. Pada akhirnya atau uang saya tak kuras semuanya. Tak berikan sama beliau semua. Tapi nggak ada 7 juta. Lalu masuk akal. Wong santri ini 19 tahun itu nggak pernah lebih dari 40 terus. Boyong 10 datang 10, boyong 20 datang 20. Itu tidak sembarang karya tulis itu. Kalau itu sembarang karya tulis seperti karya tulis tulisan-tulisan kamu. Makanya itu menjelajah di mana-mana. Setelah itu beliau pamitan. Di waktu pamitan kaget saya. Di waktu pamitan itu tangannya yang masih muda banget. Kemudian saya lihatin karena belum dipakai putih. Ini nggak kelihatan. Penduduk ini terus, jadi nggak kelihatan. Setelah saya salaman, pakai tangannya muda banget. Kenapa? Cantik ya? Muda banget. Tak lihat wajahnya masih muda banget deh. Mungkin sekitar 26 tahun. Setelah itu saya pergi, mantap saya. Saya olehnya mantap muda. Kalau muda berarti Nabiullah itu. Kalau masih muda Nabiullah itu. Cuma Nabiullah itu memang menjelma. Kadang berbentuk orang tua, kadang berbentuk anak kecil, kadang yang berbentuk pengemis, kadang apa itu ngamen, kadang cuma wajahnya kelihatan. Setelah itu langsung saya ngumumkan pondok pesantren Al-Mubarak itu bayarnya pendaftaran 1 juta. Pendaftaran 1 juta per bulan 500. Saat itu juga arba'in saya baca. Tadinya arba'in itu tidak saya baca secara umum, enggak. Ya sebatas santri. Saat itu juga saya kumandangkan di media sosial. Langsung jeng. Yaitu hadirnya masyarakat berbondong-bondong merusak jemuran pondok. Justru gara-gara jemuran pondok dirusak, Al-Mubarak terkenal di mana-mana. Karena di media sosial ada judul pondok pesantren dirusak masyarakat. Tapi videonya saya buang, pada akhirnya masyarakat melihat mana toh, tapi nggak ada videonya. Yang dilihat santri-santri. Saat itu maju besar. Maksud saya itu begini, hidup kita ini jalanin takdirnya Allah, jalanin kodok kodarnya Allah. Nyampe seumpamanya kita ini nggak percaya dengan kodok kodar, kafir kamu, nggak mukmin kamu. Makanya di dalam Safina itu arkanul iman itu, rukun-rukun iman itu sitatun ada 6, nomor 6 itu toh.
Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Baik jelek itu dari Allah. Kalau baik jelek itu dari Allah, kita ini harus yakin. Di saat kamu disakiti siapapun, didolimi siapapun, dimaafin. Dan usahakan kamu untuk memilihkan orang lain yang terbaik. So, mamanya kamu nggak bisa, yes, nggak bisa. Nggak usah ngomentari yang jelek-jelek. Lebih-lebih teman-teman kamu. Lebih-lebih teman kamu. Di antara teman kamu itu ada orang kita. Bahkan di antara teman kamu itu ada cucunya Rasulullah, tapi tidak kelihatan. Kamu pun nggak percaya kalau dikatakan itu cucunya Rasulullah. Dan saya tidak memberitahukan, karena ini adalah sir. Yang kalau pengen selamat, hormati semua. Hormati semua. Hormati semua. Al-Mubarak ini sering dikunjungi Nabiullah itu. Makanya hormati semua aja. Nabiullah itu nyeleneh.